가서 일정을 땄어요. 거기에 조금 마음을 좀 바꾸고자 했고 좀 안일하게 좀 해서 5세트까지 분위기가 이어가지 않았나 싶어서 선수들도 조금 많이 다운도 되고 좀 그랬었는데 그래도 어떻게 해야 되지 않겠습니까? 또 선수들이 많이 힘들 텐데 잘 극복해줘서 연패 약간 좀 많이 노력했던 것 같아요. 이제 듀스의 듀스가 있고 주스를 굳이 우리가 끌고 간다는 느낌? 좀 우리 믹스로 자꾸 이제 범실 하다 보니까 거기까지. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, mengakui bahwa absennya setter andalannya yakni Yeom Hye-seon, membuat timnya keok melawan Hyundai. Red Sparks menjamu Hillstate di laga kedua semifinal playoff Korean V-League di Chungmu Gymnasium. Megawati Hangestri dan kawan-kawan bertanding dengan modal kemenangan telak 0-3 di laga pertama, namun Red Sparks malah tampil ambyar. Mereka akhirnya balik dihajar Hillstate dengan skor 0-3. Agregat kini menjadi sama 1-1. Laga ketiga akan jadi penentu tim manakah yang berhak melaju ke final. Di laga lawan Hyundai Hillstate, Ko Hye-jin mengungkapkan bahwa Yeom Hye-seon tak akan bermain bagi Red Sparks. Pasalnya ia mengalami cedera, Yeom Hye-seon tidak bisa bermain dalam pertandingan hari ini. Ia bahkan tidak datang ke tempat latihan. Saya pikir kita harus melihat bagaimana keadaannya di pertandingan berikutnya, bebernya sebelum laga. Usai laga, Ko Hye-jin mengakui bahwa absennya Hye-seon memengaruhi permainan Red Sparks. Saya merasakan absennya Yeom Hye-seon di game kedua, aku Ko Hye-jin. Ko Hye-jin lantas ditanya apakah Yeom Hye-seon nanti bisa bermain di pertandingan ketiga melawan Hyundai Hillstate. Sayangnya ia tak bisa memberikan konfirmasi apakah sang setter senior itu nanti bisa membela Red Sparks. Saya tidak tahu apakah ia akan bermain di game ketiga. Saya pikir kita harus menunggu dan melihat bagaimana kondisinya, ujarnya. Permainan Red Sparks memang kacau dan kalah telak. Namun demikian Ko Hye-jin tetap memberikan apresiasi pada Megawati dan kawan-kawan. Hasilnya mengecewakan, tetapi para pemain sudah melakukan yang terbaik, ujinya. Red Sparks bisa dibilang apes alias bernasib sial. Sebab jelang playoff Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 ini, mereka dihantam masalah besar. Mereka awalnya ditinggal oleh Vanja Bukilic. Pemain Serbia itu mengalami cedera pergelangan kaki kiri. Setelah itu, Red Sparks juga harus kehilangan middle blocker andalannya yakni Park Eun-jin. Ia juga mengalami cedera pergelangan kaki kiri. Dengan kekalahan itu, Megawati dan kawan-kawan seperti mencoreng awal positif mereka di fase playoff. Dalam laga pertama babak playoff yang digelar di markas lawan, Red Sparks berhasil menang 3-0, 26-24, 25-23, 25-19, atas sang juara bertahan. Mereka pun hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa melaju ke final. Apa daya, Red Sparks justru tumbang ketika tampil di kandang. Mereka pun harus kembali menyambangi markas lawan di Gymnasium Suwon, Korea Selatan, untuk melakoni laga penentuan. Meski menang pada laga tandang sebelumnya, Red Sparks kali ini akan menghadapi tantangan lebih berat. Sebab, mereka mendapatkan tekanan berlipat berupa dukungan supporter lawan dan keharusan untuk kembali menang. Situasi Red Sparks berbanding terbalik dengan musim lalu. Saat itu, tim asuhan pelatih Ko Hye-jin ini kalah pada laga perdana di kandang lawan. Lalu, mereka bisa merebut kemenangan saat menjadi tuan rumah untuk memaksakan pertandingan ketiga. Ketika pertandingan penentu, Red Sparks kalah lagi. Mereka pun memupus mimpi untuk tampil pada partai puncak. Hasilnya mengecewakan, tetapi saya rasa para pemain telah melakukan yang terbaik, ujar Ko Hye-jin. Dikutip dari media Korea Selatan, The Spike, dibandingkan laga pertama, Red Sparks tampil kurang meyakinkan pada pertemuan kedua. Absennya setter andalan tim, Yeom Hye-seon, karena cedera turut berpengaruh pada permainan tim sebelumnya. Red Sparks menghadapi krisis dengan cederanya pemain asing yang jadi tandem Megawati, Vanja Bukilic, dan Park Eun-jin menjelang playoff. Setelah kedua pemain itu mulai pulih,
Red Sparks menghadapi krisis lagi dengan cederanya Hyeseon. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Megawati dan kawan-kawan untuk menatap laga ketiga. Apalagi, mereka bertekad untuk masuk ke final untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Pemain yang menggantikan Hyeseon, Kim Chena, belum mampu menambal lubang di tim. Aliran bola-bola umpan tim pun kurang efektif sehingga serangan juga tidak bisa maksimal.